Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang saklek produk digital ya. Jadi di sini sekarang ini banyak yang mungkin konten kreator yang menyarankan coba jualan produk digital, coba jualan produk digital. Mereka jadi gurunya lah, ikutin mereka gitu ya. Nah, pas ada penonton yang mengikutin dan mereka itu ya pengen pengen jualan produk digital ya di salah satu marketplace yang terbesar, contohnya kayak Shopee atau Tokopedia. Nah, di sini banyak orang ini saklek ya. Saklek ini artinya mereka mau jualan produk digital. Mereka tahu produk digital itu pengirimannya itu ya orang beli, kita kasih link download, orang download seperti itu. Nah, cuma mereka ini nggak paham tentang aturan main dari marketplace-nya. Contohnya kayak di Tokopedia ya. Tokopedia itu ya emang ada produk digital ya, cuma ya kayak misalnya jual voucher, voucher kuota dan lain-lain itu masuknya kan produk digital, cuma itu harus ya melalui entah itu kerjasama ya sama pihak Tokopedianya. Jadi udah melalui entah itu ajuin proposal, terus teken kontrak, ya gimana caranya mereka beli produk digital tapi udah nggak kena ongkos kirim lagi lah gitu. Sedangkan kalau yang orang biasa, orang umum, yang rata-rata ya, mereka listing di lapak pasti kenanya ya contohnya kayak gini deh gitu. Di sini Statement kasih contoh. Ini standarnya ya, ini udah standarnya aja. Kayak tambah produk di Tokopedia nih contohnya. Nah, di sini kan standarnya kan seperti ini ya. Nah, di sini ini masalah kendala di berat dan pengiriman. Nah, di sini tidak ada opsi untuk matiin fitur ini gitu loh. Nah, cuma kebanyakan orang maksain, orang tuh pengennya begini itu, pengennya nggak mau ngirim produk, nggak mau urusin berat-berat segala macem. Nah, jadinya mereka ribut ya, meribut sendiri itu. Seharusnya cari akal ya. Cari akal gimana caranya biar eh, produknya ini tetap bisa dijual dan pembeli tetap bisa download. Cuma kan emang ada kerugiannya kalau 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 ngaktifin ini gitu. Di sini sih teman sebenarnya udah kasih solusi kalau untuk berat sama pengiriman ini minimal ya kirim resinya deh itu tanda beli itu biar pembeli ini nerima nerima barang, tapi juga dia juga dikasih opsi untuk link downloadnya seperti itu. Nah, di sini kebanyakan orang nggak mau gitu ya, dan mereka ini ya kalau nggak ini kan tulisannya wajib ya, wajib diisi gitu loh. Dan kalau udah wajib diisi artinya, nah di sini pemilihan kategori produknya ini harus jelas sebenarnya. Etalasenya ini harus jelas gitu. Nah, di sini emang nggak ada opsi untuk produk digital yang kita cuma kalau mau beli download gitu. Kalau yang ada itu kayak diratakan. Ini emang khusus produk digital. Cuma meskipun ada juga kayak jasa dan servis ya. Cuma ini nggak tidak ber tidak menggunakan produk fisik gitu. Nah, di sini kan namanya marketplace Tokopedia kan ya dia lebih dominan ya, lebih banyak produk fisiknya. Nah, di sini kalau Sirtiman Solusi ya nggak apa-apa, ngirim sebagai awal aja gitu. Jadi ibaratnya satu orang pembeli nggak apa-apa lah mereka berkorban dulu istilahnya, dikasih apa ya, dikasih iming-iming lah di sini. Pembelian awal wajib beli atau ya pokoknya
wajib kena ongkir seperti itu. Nah, untuk pembelian selanjutnya nanti ada, ya pokoknya ditulis di dalam paket produknya atau gimana, atau di, ya pokoknya untuk pembelian yang tanpa kena ongkir. Nah, opsi tanpa kena ongkir. Nah, disinilah dijelasin bikin produk, bikin PDF panduannya gitu. Jadi beli yang pertama nggak apa-apa, kendala gitu. Nah, beli yang kedua ini kalau bisa, ya, atau beli beli yang kedua ini jangan pakai Tokopedia lagi gitu. Arahin ke, ya terserah mau via via Ratakan atau via transfer pakai order via WA atau gimana. Cuma ya jangan saklek gitu, jangan saklek. Ini aturan kan bukan bukan ya Tokopedia yang bikin gitu, bukan orang yang sok-sok bisa gitu. Kalau kayak gini kan emang pertama ya, kalau emang mereka pengen link download produk digitalnya aja nggak mau kena ongkir, mereka bisa mengajukan ini ya, proposal gitu. Nah, ini kemungkinan sebenarnya bisa, peluang diterimanya tuh bisa sulit ya, karena emang Sirtiman juga pernah ngajuin. Dan ya kalau kalau produk digital tuh kalau misalnya kayak kerja sama, ya kayak semacam eh, beli koin saldo 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 pokoknya kayak dompet online. Nah, itu mungkin masih bisa diterima ya, kayak jual beli pulsa, jual beli kuota internet kayak gitu masih bisa diterima gitu. Itu pun ya mereka juga milih milih mungkin buka tender ya, siapa yang menang gitu. Dan kalau cuma ngajuin proposal ya peluang ditolaknya lebih besar, tapi bukan berarti nggak mencoba gitu. Silakan aja coba, kalau bisa ya bagus. Rata-rata sih sentimen beli yang produk digital yang biasa gitu ya, yang bukan pulsa atau kuota ini, mereka ngirim resi ya. Minimal ngirim resi atau kardus kosong gitu. Resi atau kardus kosong. Saya kan pernah beli WordPress template, pernah beli produk-produk di software, atau kayak jasa aktivasi Windows. Mereka kan tetap ngirim resi ke rumah gitu. Jadi ya, nggak usah saklek tuh di sini, ngakalin aja, ngakalin. Nah, ini solusinya, kendalanya paling karena kalau misalnya pembelinya ini jauh dari lokasi. Misalnya kita jualan di Depok nih, contoh Sirtiman ya, belinya tuh orang dari Irian gitu, atau dari Indonesia bagian yang, ya dari Jawa Timur lah. Itu kan ongkirnya kan di sini beda gitu ya. Kalau misalnya di Depok Jabodetabek aja kena mungkin 9.000 10.000 rata-rata ya. Cuma kalau di daerah Jawa atau Irian ya mungkin bisa lebih mahal. Inilah kendalanya itu. Nah, untuk ngakalinnya gimana? Ya ngakalinnya ya mungkin ya, kalau maksain ya kita bisa, ya cuma bisa ya arahin mereka beli via WA lah. Gimana caranya, tinggal kirim. Di sini sih sebenarnya nggak rekomendasi ya, karena boleh dibilang melanggar aturan menjual di luar marketplace. Cuma kalau solusinya, kasihan yang beli itu jauh banget, ya mau nggak mau ya kirim ini aja, kirim gambar ya, SS nomor WA misalnya kayak gitu. Jadi untuk mempermudah gitu, jadi mereka transfer via BCA atau gimana gitu, atau nomor WA atau email, atau ya pokoknya suruh mereka kirim kirim atau kita kirim gambar ya, SS, bisa berisi nomor WA atau email. Jadi mereka ya hubungannya lanjut via via email atau via nomor WA seperti itu. Solusinya kan kayak gitu. Cuma bukan berarti ya saklek harus ngilangin ini gitu. Ini kan bukan ini ya, kayak YouTuber atau konten kreator bikin video. Ini kan bisa aja di editan apa seakan-akan nggak ada ininya gitu. Cuma kenyataannya
Ini real langsung ya Siriman, Bukalapak di Tokopedia tuh ada dan nggak ada opsi untuk ngilangin ininya tuh. Biasanya kan ada opsi produk digital atau bukan seharusnya. Cuma ini nggak ada. Nah di sini emang ya pertimbangannya ya, kalau produk digital ini rata-rata kan banyak masalah ketentuan refund ya, kembali uang. Nah di sini mungkin kayak marketplace Tokopedia ini nggak mau ribet lah masalah kembali uang bolak-balik ya, produknya apa jadinya, jadi nanti banyak terima komplain, banyak terima ya apa, ngurus komplain, mereka juga nggak mau itu gitu. Jadi kalau emang ya mau maksain jualan di Tokopedia ya harus yang ngikutin aturan gitu, cari akal, jangan cuma saklek-saklek terus. Jadi kayak apa ya, mereka ini cari info ke YouTube, nonton video, dan kalau nggak seperti mau apa yang dia mau, kayak mulai ya netizen negatifnya keluar gitu. Jadi kayak orang halu gitu. Seharusnya mereka ini cari akal, jualan, tapi malah jelek-jelekin, ah nggak gitu yang gue mau, gitu segala macam. Di sini ya bukan masalah yang kalian mau gitu, masalahnya ya kudu cari akal gitu, kudu kreatif gitu. Kalau cuma apa yang kalian mau, ya kalian buka toko sendiri aja, buka marketplace sendiri gitu loh. Kalau pakai Tokopedia ya ini ngakalinnya ya kayak gini, atau ya kayak tadi coba kirim proposal gitu, jual produk digital. Ya kebanyakan ditolak karena emang ya tender lah kalau jual produk digital itu, karena khusus ya, mungkin dia dapat privilege khusus itu, nggak bisa cuma pakai yang cara standar seperti ini. Nah di sini nggak ada opsi untuk matiin berat dan pengiriman, artinya ya mau nggak mau kita harus ngirim barang gitu, entah itu nomor resi atau misalnya jual hardcovernya kalau ebook, kalau software ya kasih flash disk atau micro apa memory card yang kecil, yang murah seperti itu. Ya minimal ya diakalin lah, dicari solusi yang terbaik gitu. Kalau saya teman sih jualnya pakai flash disk ya, flash disk. Dan kalau misalnya produknya banyak, ya mau nggak mau kayak giga-giga gede ya pakai sekalian jualan hard disk eksternal gitu. Karena ini juga penting juga, orang juga sekalian naruh di sini daripada beli-beli lagi, daripada ya kadang ya itu yang dipikirin ya. Cuma kadang orang kan terlalu saklek, padahal kalaupun mereka harus beli hard disk eksternal juga nggak apa-apa, mereka juga butuh gitu untuk menyimpan file-file gede, misalnya produk kita berupa video kursus yang eh, kualitas videonya ini besar ya, giga-giga ya, ya emang nggak apa-apa juga gitu loh. Mereka beli daripada ini kan beli sekalian harddisk eksternal, karena ongkir juga paling cuma sekilo nggak nyampe. Ya udah solusinya gitu aja, gampang gitu, nggak harus kalian ini maksain nyala-nyalain YouTuber yang cari ide, cari solusi, cari ya pokoknya cari cara kreatif biar produknya itu tetap kejual sama pembeli itu dapat produknya, gitu aja. Yang penting terserah caranya mau gimana, entah itu pakai kasih nomor resinya aja, atau jual pakai flash disk, atau jual pakai hard disk eksternal kalau filenya gede. Yang jelas ya just do it aja, langsung segera lakuin aja, jangan cuma keliling-keliling cari channel yang maksain gitu, maksain bisa jualan tanpa kena ongkir seperti itu. Nah di sini untuk kalian yang udah paham ya, ini kan bisa lihat sendiri kalau udah formatnya kayak gini nih mau gimana gitu loh. Kalau kalian masih maksain juga ya kalian mendingan bikin marketplace sendiri lah gitu. Jadinya emang kalian yang bikin format lapaknya, codingnya segala macam gitu. Nah untuk yang mungkin masih belum mungkin masih belum familiar gitu, aduh gimana sih
kalau ya jadinya nggak enak sih emang kalau biasanya pengennya digital tapi harus ngirim barang gitu. Jadi kayak mungkin ya ini orang-orang yang prinsipal, orang-orang yang ya gimana ya, makanya jangan terlalu saklek gitu. Kalaupun ya sebenarnya sama aja ya kayak di Amazon pun dikasih opsi mau karena produk digital ini mau malah dia dikasih opsi. Sebenarnya kalau kayak di eBay mereka udah nggak boleh seharusnya jual produk digital. Cuma dikasih dikasih opsi kitanya sebagai seller ngasih produknya, hard covernya ya atau istilahnya paketnya lah seperti itu. Kasih paketnya. Gitu. Pokoknya pembeli harus terima paket karena paket ini urusannya ya ongkir gitu. Nah, di sini emang ya harus adaptasi ya, harus bisa cari solusi. Jangan cuma saklek-saklek doang, terus keliling-keliling, nyalain-nyalain YouTuber. Mereka akan keliling ke berapa channel juga sama kejadiannya kayak gini gitu loh. Dan sentimen juga rata-rata beli produk digital juga ya dikasihnya kasih minimal resi ya. Ada juga yang ngasih kardus kosong gitu. Jadi ya, ya biasa aja, jangan terlalu saklek, jangan terlalu apa sih, egois, prinsipal, maunya begini. Kalau maunya begini, kalian baca aturan jualannya, kebijakan dari marketplace-nya gitu aja. Kalau misalnya ini ya kalian ajukan proposal, tanya adminnya, gimana cara jual produk tanpa kena ongkir gitu aja kan simpel gitu. Daripada keliling-keliling ke channel YouTube jelek-jelekin. Ya tahu rata-rata channel emang nggak bisa gitu loh, nggak bisa bikin ya karena emang aturannya kayak gini gitu loh. Terus ya mereka cuma jelek-jelekin aja, nggak seperti yang saya mau, nggak seperti yang saya pengennya jualan yang nggak kena ongkir dan kayak YouTuber yang nggak bisa buat konten kayak gitu, maunya dia terus itu salah terus dijelek-jelekin gitu. Di sini ya orang-orang kayak itu orang-orang yang kudu sekolah lagi lah, saya tuh bilang kayak gitu orang-orang yang apa ya mau pinter tapi belum pinter gitu loh. Mereka pikir pinter gitu tapi belum pinter gitu karena emang nggak tahu nggak tahu aturan main orang-orang kayak gitu tuh. Jadi ibaratnya orang main main labrak aja, kita ada aturan mainnya ya ikutin, kalau nggak mau ya jangan jualan di sini gitu, jangan maksain kayak konten kreator kudu bikin yang maunya dia gitu loh, kan aneh gitu ya. Maunya dia tuh apa gitu, maunya dia bikin tutorial yang nggak pakai berat dan pengiriman ini gitu ya. Makanya coba aja mereka bikin videonya deh gitu loh, kalau bisa gitu. Nah di sini itulah hal-hal yang menjadi penghambat ya, dalam artian mereka tuh memberitakan uh, memberitakan hal yang negatif gitu loh. Di sini kita pengen jualan, pengen bantuin yang lain cari duit produk digital via marketplace, Tokopedia atau Shopee atau TikTok Shop, mereka justru jadi kayak ini, jadi orang-orang yang jelek-jelekin lapak lah seperti itu gitu. Ya kayak komen di video, ya komennya kayak gitu, orang maksain nggak seperti yang saya inginkan katanya. Yang kalian inginkan ya kayak gimana gitu, orang peraturannya kayak gini gitu. Kalian maunya nggak ada berat pengiriman. Ya kalian minta aja ajukan proposal gitu aja, nggak usah ribet gitu, nggak usah jelek-jelekin, apalagi bikin kacau di channel orang gitu ya. Konten kreator kan kasihan, mereka bikin tutorial juga punya waktu, tenaga, dan kalian kalau ya pengen saya enak perutnya ya nggak bisa juga lah, harus pahamin dulu kontennya, harus pahamin dulu aturan mainnya kayak gitu. Di sini kan contohnya udah jelas, tambah produk yang muncul kayak gini, terus di sini mau abrakadabra aja gitu, mau disulap jadi nggak ada kan, nggak bisa gitu. Ada aturan mainnya, ada penjelasan logisnya seperti itu. Kalau mau ditiadakan ya kalian ajukan aja ke admin mau jual produk digital tapi nggak mau kena pengiriman. Nah, itu kan masalah approvalnya ditolak atau enggak,
yaitu urusan admin yang ngatur gitu. Jangan disalahkan konten kreator ya bikin video nggak seperti apa yang kalian inginkan. Jadi itu aja guys ya, semoga paham ya. Untuk orang-orang yang masih saklek ya silahkan lah kalian nikmatin saklekannya gitu. Di sini kita fokusnya cari cuan, dapat untung jualan produk digital. Masalah ya, ngikutin aturan ya, kita ngikutin aturan ya, nggak, bukan bukan yang tipikal orang yang ya pokoknya ngelanggar atau melakukan sesuatu yang nggak ada gitu loh. Oke, jadi itu aja guys. Kita harus lakuin sesuatu yang prosedur sesuai prosedur tanpa ya kalau harus ngirim resi ngirim, harus ngirim kardus kosong ya kirim aja pakai flash disk kirim gitu. Ini aturan main di marketplace kita ikutin biar aman gitu. Ya kalau nggak dikirim nanti barangnya ya otomatis kena ini ya, kena fraud gitu loh, kena fraud gitu. Banyak sih, banyak penjual digital yang nekat nggak mau ngirimin barang, cuma kena fraud gitu. Ya bisa aja sih dia bisa ya menyarankan yang beli untuk menutup ininya lapaknya. Gitu. Cuma ujung-ujungnya kan ya banyak pembeli yang ngikutin, cuma ada juga yang pasti yang cuek udah dapat barangnya bodo amat gitu karena itu resiko lapaknya kena hukuman atau kena pengurangan nilai dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan kolom komentar guys, jangan lupa jempolnya. Goodbye.